Nama saya Tania Riyadi dengan NIM 241011201023. Saya di sini mewakili kelompok 9 untuk membuka presentasi ini mengenai uji asumsi klasik. Anggota kami terdiri dari Tania Riyadi, Darti Agustina Wulandari, Katerina Dwi Astuti, dan Jahwa Horinisa Effendi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan dari slide 1 sampai dengan slide 4. Pada slide pertama ini, kami dari kelompok 9 membahas mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini sangat penting dilakukan sebelum kita menjalankan analisis regresi. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang digunakan sudah memenuhi syarat statistik sehingga analisis lebih akurat dan bisa dipercaya. Kalau asumsi tidak terpenuhi, hasil regresi, bias, dan kesimpulan peneliti bisa keliru. Jadi, uji asumsi klasik merupakan langkah awal untuk menilai kelayakan dari model regresi. Kita masuk pada pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian tes yang digunakan untuk mengecek apakah model regresi memenuhi aturan dasar dalam statistik. Uji ini membantu kita memastikan tidak ada masalah seperti residual yang tidak normal, hubungan antar variabel independen yang terlalu kuat, atau variansi yang tidak stabil. Dengan asumsi yang terpenuhi, hasil analisis yang kita peroleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke slide ketiga. Pada slide ketiga ini, kita akan menjelaskan 4 jenis utama uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas untuk mengecek apakah residual berdistribusi normal. Yang kedua, ada uji multikolinearitas untuk melihat apakah variabel independen saling berkorelasi berlebihan. Yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas untuk mengecek apakah varian residual stabil atau berubah-ubah. Yang keempat, ada uji autokorelasi digunakan untuk pada data time series untuk melihat apakah residual saling memengaruhi antar waktu. Baik, ini saya Katerina, saya melanjutkan untuk slide berikutnya yaitu asumsi linearitas. Asumsi linearitas itu mengatakan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen harus bersifat linear. Jika hubungan tidak linear, maka regresi tidak dapat menggambarkan hubungan antara variabel dengan baik. Uji linearitas dapat dilakukan melalui grafik scatter plot atau uji linearitas secara statistik. Apabila pola data membentuk garis lurus atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel dapat dikatakan linear. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah uji asumsi klasik. Yang pertama itu melakukan uji normalitas untuk memastikan residual berdistribusi normal. Kedua, melakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kuat antar variabel independen. Ketiga, melakukan uji heterodistisitas untuk memastikan varian residual bersifat konstan. Keempat, melakukan uji autokorelasi untuk melihat ada tidaknya hubungan antara residual. Apabila seluruh uji tersebut terpenuhi, maka model regresi layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, uji asumsi klasik merupakan tahap penting dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus memenuhi asumsi normalitas, linearitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heterokedastisitas, serta tidak terjadi autokorelasi. Jika seluruh asumsi tersebut terpenuhi, maka hasil regresi dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat. Terima kasih. Selanjutnya akan melanjutkan dengan teman saya. Halo semuanya, saya Darti Agustina. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua tentang uji normalitas. Uji normalitas penting dalam statistik karena digunakan untuk mengetahui data dalam sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dan hasil uji normalitas nantinya juga akan menentukan jenis analisis statistik apa yang boleh digunakan. Selanjutnya, di slide pertama ini ada pengertian dari uji normalitas. Secara sederhana, uji normalitas adalah proses untuk mengecek pola sebaran data suatu variabel terlihat normal. Artinya,
Apakah datanya mengikuti bentuk kurva lonceng atau tidak? Jika datanya normal, maka kita bisa menggunakan uji statistik parametrik. Tapi kalau tidak normal, maka uji yang digunakan harus berbeda. Dalam praktiknya, ada beberapa macam metode uji normalitas. Dua paling sering digunakan yaitu chi-square dan Lilliefors. Masing-masing punya cara kerja berbeda dan dipilih berdasarkan bentuk data yang kita miliki. Chi-square biasanya digunakan kalau jumlah datanya cukup besar, minimal 30 sampel atau lebih. Intinya, kita membandingkan nilai frekuensi data aktual dengan frekuensi harapan. Kalau perbedaannya kecil dan jumlah hitungannya lebih kecil dari tabel chi-square, maka data dianggap normal. Dalam uji ini, kita juga mengenal istilah OI atau observasi, yaitu frekuensi asli dari data, dan EI atau harapan, yaitu frekuensi harapan berdasarkan distribusi normal. Dari selisih dua angka inilah kita menghitung nilai chi-square. Langkah uji chi-square dimulai dari menentukan interval kelas, menghitung batas kelas, mencari nilai Z, menentukan luas kurva normal, menghitung EI dan OI, lalu memasukkan semuanya ke dalam rumus chi-square. Dan terakhir, hasilnya dibandingkan dengan nilai tabel. Derajat bebas ditentukan dengan rumus jumlah kelas dikurangi 3. Setelah itu kita lihat nilai tabelnya. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika lebih besar, maka data dianggap tidak normal. Lalu, di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Jahwa Firnisa Effendi dari kelas 03 SKKN 001 dengan NIM 24, 10, 11, 20, 16, dan 30. Saya akan melanjutkan PPT yang sudah teman saya jelaskan. Untuk contoh kasus, diketahui data nilai ujian bahasa Inggris siswa kelas 11 di SMA N 2 Bandung menggunakan A sama dengan 5% dan MEAN-nya 1,77 dan standar deviasinya 10,14. Langkah-langkah singkat penyelesaiannya seperti ini. 1. Tetapkanlah hipotesis HO sama dengan populasi berdistribusi normal, A1 sama dengan populasi tidak berdistribusi normal. 2. Tentukan level signifikan. Level signifikannya kan di situ 5%. Yang ketiga itu hitung nilai AX kuadrat. Hitung dari hasil soal yaitu 3,67. Yang keempat itu hitung derajat bebas. DF sama dengan K dikurangi 3 sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Yang kelima itu dari nilai tabel. X kuadrat tabel sama dengan 9,49 dan 6 itu bandingkan antara 3,67 itu lebih besar dari 9,49. Dinyatakan HO diterima. Dan kesimpulannya nilai data ujian berdistribusi normal. B. Ujian normalitas Lilliefors digunakan jika data masih berbentuk individu dan belum dikelompokkan dalam kelas interval. Uji ini lebih teliti dibandingkan chi-square untuk data mentah. Dasar uji menggunakan selisih maksimum antara distribusi kumulatif dan data sebenarnya dan distribusi kumulatif normal teoris menghasilkan nilai L hitung kemudian dibandingkan dengan nilai L tabel. Kriteria keputusan. Jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Dan jika L hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka data tidak normal. Untuk kesimpulan umumnya, uji normalitas membantu memastikan bahwa data memenuhi asumsi distribusi normal sebelum dilakukan analisis statistik lanjutan. Terhadap beberapa uji normalitas, namun kedua yang sering dipakai adalah chi-square untuk data kelompok dan label besar. Dan untuk Lilliefors untuk data individual dan lebih teliti.